Buruk muka, cermin dibelah. Dapat dengan bisa tersebut. Tenang saja, Pak. Saya sudah bisa. Saya izin Gresolo ya, ada nih yang mengusung satu calon, tapi gambarnya gini. Calon situ yang jelek, nggak disukai. Orang lain yang dituduh menjegal. Partai Gerindra bilang ada operasi rahasia untuk menggagalkan pasangan Prabowo Gibran maju di Pilpres 2024. Ada desakan untuk Majelis Kehormatan MK atau MKMK menyatakan bahwa putusan MK yang membuat Gibran bisa mendaftar cawapres itu bermasalah. Tersebutlah muncul pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang bahkan menuding bahwa operasi rahasia ini melibatkan berbagai elemen masyarakat. Operasi rahasia yang kayak apa itu? Bisa ditunjukkan nggak? Gimana tuh cara bekerjanya? Gimana berikutnya? Koalisi sebelah langsung mingkem kelakep. Kenapa? Karena tudingan Habibur Rahman ditampol langsung pakar hukum tata negara Fitri Susanti. Pakar hukum ini dengan tegas membantah sidang dugaan pelanggaran etika yang digelar Majelis Kehormatan MK bukan upaya menghalangi Gibran menjadi cawapres. Nah, apa nggak malu-maluin tuh kader Gerindra yang pasti? Tujuan digelarnya sidang ini tentu saja untuk membenahi MK yang sudah tercoreng namanya oleh sekelompok oknum. Keputusan yang dihasilkan itu inkonstitusional. Kalau masih konstitusional, ngapain repot-repot dilantik anggota-anggota di Majelis Kehormatan MK? Kan ada dugaan etika yang menyimpang dari keputusan hakim-hakim di MK ini. Padahal ini lembaga negara terhormat, Mahkamah Konstitusi. Tahu kan, sampai-sampai di peta mesin pencari lokasi di online pun, gedungnya yang di Jakarta di titik lokasinya tertulisnya Mahkamah Keluarga. Isengnya siapa ya? Tapi ya begitulah. Jadi saudara-saudara, kalau belakang ini banyak kelompok masyarakat bersuara karena kecewa Gibran bisa ikut Pilpres, itu bukan karena takut calonnya kalah, nggak ada pikiran gitulah. Bukan juga karena minder, karena iri, nggak bisa nandingin, atau apapun itu tuduhan-tuduhan miring. Kami ini sudah muak tingkat dewa karena negara ini seolah memberikan karpet merah hak istimewa privilege buat anak presiden secara instan menjadi cawapres dengan ngotak-atik konstitusi. Kok main diterabas, yakin banget nggak ada yang akan menghalangi. Yung kepri. Kalau MK saja dimainkan, dikendalikan, padahal MK itu wewenang tertinggi untuk hukum di Indonesia, apalagi kalau hanya polisi, KPU, juga partai politik akan tunduk semua pada penguasa atau pejabat kepala daerah. Apakah mau khawatirkan itu? Mengikuti kata Koni Bakri, Panglima TNI juga buru-buru diganti dari Angkatan Darat pula. Ini pertanda bahaya. Kan kita semua tahu, yang bisa punya pasukan sampai level desa, kalau enggak polisi, ya Angkatan Darat. Tahu Babinsa sama Babin Kamtipmas toh? Wajar kalau banyak pihak mengkhawatirkan pemilu nanti bisa dilaksanakan secara jujur dan adil. Belum lagi kalau si paman tetap bercokol di MK, bagaimana nanti kalau ada gugatan hasil pemilu? Apa kita yakin si paman bakal berlaku adil? MK mungkin bisa tidak adil dalam memutus perkara, tetapi kalau Gibran atau Jokowi mau menegakkan etika, mereka bisa menolak dicalonkan sebagai cawapres. Nama mereka akan harum
seharum Ibu Kartini. Pendekar bangsa, harum namanya, sungguh besar cita-citanya untuk Indonesia. Apakah penguasa saat ini bersungguh-sungguh tercapainya cita-citanya untuk kepentingan bangsa Indonesia? Masa depan politik Gibran juga seterang mentari pagi di masa depan. Peluangnya tidak sekedar jadi cawapres, bahkan bisa jadi calon presiden 10 tahun lagi. Bukan malah jadi bahan olok-olokan seperti sekarang ini. Jokowi bahkan akan tercatat sebagai salah satu presiden terhebat, negarawan sejati dalam membangun Indonesia atau kepala negara terbesar Indonesia sepanjang zaman. Lah kok malah kebalikannya, nekat memainkan hukum, mengintervensi aturan, ngobrak-abrik konstitusi, memanfaatkan wewenang kekuasaannya. Padahal pada bulan Maret saja Presiden masih bilang loh kalau Gibran masih terlalu muda, belum cukup umur, minim pengalaman, bla bla. Belum lagi si anak-anak di bawah umur ini meneng-meneng, ambisinya sundul langit, sampai lupa ngaca diri, pedot urat malu, ndak melihat ke kiri kanannya, ndak terus ke atas merabas apa saja, sampai nggak nyadar kalau sebenarnya, coba lihat, banyak loh yang lebih patut, lebih pantas, dan sudah banyak jasanya bagi negara. Sudah lupa apa yang dia ucapkan. Mau tegak lurus partai, ikut arahan Bu Ketua Umum, ikut perintah pimpinan. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Masih muda gini aja sudah nggak bisa dipegang omongannya. So tempe, sere, deli. Wale begitulah. Baru 2 tahun mimpin 5 kecamatan aja udah pede sekali. Itu pun dibantu sama wakil wali kota yang rajin turun ke wilayah-wilayah, masuk ke selokan, wilayah banjir, menuruni tebing sungai yang licin, hadir di siang malam di antara masyarakat sampai ke RT-RT. Gibran itu mesti matur nuwun, punya wakil yang penuh dedikasi dan bisa diandalkan seperti Pak Teguh itu. Sehingga Gibran bisa fokus ke proyek-proyek yang mentereng, yang peresmiannya disorot dunia dan bikin namanya makin moncer, terbanglah kawan-kawan. Keputusan menaikkan nama Gibran dengan segala cara itu bukan hanya mencoreng demokrasi, tapi berpotensi membuat chaos, kerusuhan. Aroma situasi 98 kini kembali tercium. Bahkan tagar Indonesia terancam chaos jadi trending topik di Twitter. Berisi keprihatinan tentang potensi perpecahan akibat memaksakan anak di bawah umur jadi cawapres. Penolakan memang terjadi di mana-mana, bahkan muncul dari seluruh dunia menyusul keputusan MK membolehkan keponakan jadi cawapres. Media Jerman menulis, demokrasi Indonesia telah mati. Sekali lagi, mati. Indonesia tidak lagi dianggap negara demokratis, padahal dulu Indonesia dipuji karena berhasil mempraktekkan demokrasi. Demokrasi dijunjung tinggi dengan jujur dan adil, tanpa keributan walaupun penduduknya ini banyak, beraneka rupa, bentuk dan warnanya, sadaya koplak. Sungguh ironis kalau sekarang semua menertawakan Indonesia, menertawakan kita, miris dan menyedihkan. Kita yang nggak setuju dikira nggak melakukan apa-apa loh. Kalau koalisi Prabowo itu mau koreksi diri, mestinya mereka sadar keputusan memasangkan Gibran menjadi cawapres Prabowo itu keputusan bunuh diri. Cetok welo-welo, elektabilitas Prabowo langsung anjlok kok seketika. Ini artinya masyarakat memang tidak suka pada pasangan Prabowo Gibran. Keraguan, kebimbangan, masyarakat itu menghantui menjadi ketakutan. Nanti Indonesia ini nyungsep atau gimana? Apakah terpuruk juga?
kok ya pas temenan. Gak cuma elektabilitas mereka yang jungkir balik, ugal-ugalan. Harga saham pun ikut anjlok. Indeks harga saham gabungan saat itu terjun bebas di hari Gibran dicalonkan sebagai calon wakil presiden Prabowo. Sejak saat itu, investor cenderung merespon negatif semua berita tentang pencapresan Gibran. Semakin pesimis begitu muncul berita tentang MK dan parahnya tentang politik dinasti. Berikutnya sorotan utama saat undangan makan siang Presiden Jokowi satu meja dengan para capres. Ini bukan karena investor iri loh, nggak diajak makan-makan. Murni karena mereka khawatir tontonan ini apakah menjamin masa depan Indonesia tetap terang benderang, khususnya pernyataan merestui sebagai orang tua Gibran digandeng Prabowo yang masih dianggap bocil di dunia politik. Dengar nggak, santer di sana sini ada anggapan banyak orang kalau bahasa tubuh Gibran terkesan sombong, dan galak. Setiap diwawancara terlihat tidak menjalin kerjasama dengan pewawancaranya. Semua kesan buruk itu makin klop saat Gibran pidato. Klimaksnya saat kesempatan di atas panggung dalam orasinya mengatakan, "Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini." Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Dan semua mendadak hening, takut Pak Prabowo tersinggung. Lah, jagani emosinya biar nggak dilempar sepatu ke arah Gibran. Ya kucuran. Sombong kali ini anak. Emang yang namanya mentang-mentang itu menular ya. Yang satu pernah nih laganya mentang-mentang menantu presiden pada zamannya. Dan yang saat ini mentang-mentang anak presiden zaman ini. Yang lucu saudara-saudara, di hari pengumuman Gibran jadi cawapres Prabowo ada lagi efek mengejutkan. Investor juga berbondong-bondong melepas saham PT Mahaka Radio Integra atau MARI. Kenapa? Karena masyarakat kecewa Erick Thohir gagal menjadi cawapres Prabowo. Pada sebelumnya saham MARI sempat menguat hampir 2 kali lipat akibat rumor Erick Thohir bahkan menjadi cawapres bagi Prabowo. Nah, kalau memang fakta seperti tersebut yang bisa diuraikan, terhentikan tuduhan Habibur Rahman dari Gerindra dan Koalisi Maju ini tentang usaha untuk menjegal Gibran itu tidak benar. Masyarakat memang tidak suka Gibran naik karena cara menghantarkan seorang anak hantaran aroma naiknya itu amis, tidak wangi, tidak konstitusional, nabrak aturan, jelas melanggar kepatutan politik. Blas ora patut.